Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Martina Sri Megasitorus dan teman-teman saya Diki Hahotan Sitinjak, Marito Gultom, Berliano Vera Nainggolan, Dorasi Siahaan, dan Justianuli. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas mengenai logical connective. Namun sebelum masuk kepada logical connective, kami mengharapkan teman-teman untuk mengingat kembali mengenai 5 operator logika yang telah dipelajari dalam pertemuan sebelumnya. Nah, kelima operator logika ini akan membantu kita masuk kepada materi logical connective. Baiklah, kita akan masuk kepada logical connective. Jadi, apa sih logical connective? Logical connective merupakan bentuk-bentuk pernyataan logika. Sebenarnya ada 16 bentuk-bentuk dari pernyataan logika. Namun dalam video kali ini kita akan membahas 7 diantaranya. 7 diantaranya yaitu adalah tautologi, kontradiksi, kontingensi, converse, inverse, kontraposisi, dan ekuivalensi logis. Nah, ketujuh diantaranya ini adalah 7 dari bentuk-bentuk pernyataan yang sering kita temui. Yang pertama adalah tautologi. Tautologi merupakan pernyataan majemuk jika pernyataan tersebut selalu benar untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan komponen-komponennya. Jadi ingat ya teman-teman, pernyataan majemuk dikatakan tautologi jika pernyataan tersebut selalu benar untuk semua nilai yang mungkin dari pernyataan komponen-komponennya. Nah, untuk lebih memahami tautologi, kita akan masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tunjukkanlah dengan tabel kebenaran untuk pernyataan majemuk jika P dan Q maka P merupakan tautologi atau tidak. Jadi penyelesaiannya kita akan menggunakan tabel kebenaran. Di sini dapat kita lihat tabel kebenaran. Premis 1 P dengan nilai kebenaran benar-benar salah-salah dan premis 2 Q dengan nilai kebenaran benar-salah benar-salah. Maka P dan Q, ingat di sini kita menggunakan operator konjungsi. Jika P benar, Q benar, maka P dan Q bernilai benar. Oke, kita mulai. P benar, Q benar, maka P dan Q benar. P bernilai benar, Q bernilai salah, maka P dan Q salah. P bernilai salah, Q bernilai benar, maka P dan Q salah. P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P dan Q salah. Selanjutnya kita masuk kepada kolom keempat, jika P dan Q maka P. Nah, di sana kita melihat bahwa jika P dan Q maka P dalam setiap pernyataan komponennya itu bernilai benar. Maka dari tabel kebenaran di samping terlihat bahwa pernyataan jika P dan Q maka P merupakan tautologi. Karena pada kolom 4 ditunjukkan bahwa semua pernyataan komponen-komponennya bernilai benar. Maka pernyataan majemuk jika P dan Q maka P merupakan tautologi. Selanjutnya adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah negasi dari tautologi atau kebalikan dari tautologi, yang artinya nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk semua bernilai salah. Atau dengan kata lain, kontradiksi merupakan proposisi yang selalu bernilai salah untuk semua kombinasi nilai kebenaran dari komponen-komponen pembentuk kalimatnya, seperti pernyataan yang terbentuk dari komponen P dan negasi P yang adalah sebuah kontradiksi karena selalu bernilai salah. Perhatikan tabel berikut. Dapat kita lihat bahwa pada kolom keempat atau kolom P dan negasi P semuanya bernilai salah. Ini terbentuk dari komponen pembentuknya di mana dalam operator dan pernyataan akan bernilai benar jika premis-premis pembentuknya itu bernilai benar. Sedangkan pada pernyataan P yang bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Sehingga pernyataan majemuk dari P dan negasi P akan selalu bernilai salah. Contohnya, pada pernyataan, Dorasi adalah seorang mahasiswa dan bukan mahasiswa. Pernyataan ini adalah kontradiksi karena akan selalu bernilai salah. Ini terbentuk dari premis P yaitu Dorasi adalah seorang mahasiswa dan negasi P, Dorasi bukan seorang mahasiswa. Jika P benar maka negasinya salah, sebaliknya jika P salah maka negasinya benar. Oleh karena itu premis ini jika digabungkan dengan operator dan akan selalu bernilai salah. Nah, ketika pernyataan ini selalu bernilai salah, itulah yang disebut dengan kontradiksi. Contoh berikutnya, kita akan menunjukkan apakah pernyataan majemuk negasi dari negasi P implikasi Q dan P adalah kontradiksi.
Kita dapat menunjukkannya menggunakan tabel kebenaran, di mana ada dua pernyataan tunggal yaitu premis P dan premis Q, maka ada 4 kemungkinan kalimat yang terbentuk. Dalam tabel ini kita dapat melihat bahwa pada kolom ke-6 atau pada kolom negasi dari negasi P implikasi Q dan P, nilai kebenaran yang terbentuk semua bernilai salah. Ini terbentuk dari komponen-komponen pembentuknya, seperti pada baris pertama, yaitu pada kolom P bernilai benar, pada kolom Q bernilai benar, dan pada kolom negasi P bernilai salah. Sehingga pada kolom negasi P implikasi Q, kita dapat melihat bahwa jika negasi P salah, maka Q benar. Ini bernilai benar. Teman-teman bisa mempelajari kembali operator implikasi untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya, ketika negasi P implikasi Q bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Oleh karena itu, pada kolom yang ke-6, negasi dari negasi P implikasi Q dan P itu akan terbentuk dari pernyataan yang bernilai salah dan bernilai benar. Nah, pada operator dan pernyataan yang bernilai salah dan pernyataan yang bernilai benar, maka pernyataan tersebut akan bernilai salah. Oleh karena itu, pada tabel ini dapat ditunjukkan bahwa negasi dari negasi P implikasi Q dan P itu akan membentuk sebuah pernyataan majemuk yang bernilai salah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontingensi. Nah, menurut Muhammad Rusli dan kawan-kawan pada tahun 2018, jadi kontingensi itu merupakan sebuah pernyataan atau proporsi majemuk. Dikatakan kontingensi apabila pernyataan tersebut tidak termasuk dalam tautologi ataupun kontradiksi. Nah, kemudian Dr. Andus Maesudi pada tahun 2020 juga mengatakan bahwa sebuah pernyataan majemuk yang dapat bernilai salah atau benar tergantung pada nilai-nilai kebenaran dari variabel-variabel pernyataannya. Jadi, kesimpulannya kontingensi ini tuh dia itu tidak termasuk dari tautologi, di mana tautologi itu semua bernilai benar. Nah, dia juga tidak termasuk pada kontradiksi di mana semua bernilai salah. Jadi dia ini bisa memuat salah atau benar. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa melihat contohnya nih. Contohnya, tunjukkan pernyataan majemuk jika P maka Q konjungsi P. Nah, merupakan pernyataan majemuk kontingensi. Nah, bisa dilihat pada tabelnya jika pada kolom P ini memuat ada benar, benar, salah, salah, kemudian pada Q benar, salah, benar, benar. Nah, teman-teman tahu bukan kalau P konjungsi Q maka benar-benar maka menjadi benar, kemudian benar salah menjadi salah, salah benar tetap salah, dan salah benar juga salah. Nah, kemudian dia digabungkan lagi dengan jika P maka Q konjungsi P. Nah, teman-teman bisa lihat kalau yang P ini kan benar nih. Nah, jadi benar dengan benar, maka jika yang benar jika pernyataan pertama benar, maka dan pernyataan kedua benar, maka dia akan menghasilkan benar juga. Nah, selanjutnya juga jika pernyataan pertama benar kemudian pernyataan kedua salah, maka dia akan menjadi salah. Nah, kemudian jika pernyataan pertama benar kemudian jika pernyataan pertamanya salah kemudian pernyataan keduanya salah, maka pernyataannya akan menjadi benar. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini, jika pernyataan pertama salah kemudian juga pernyataan dua salah, maka menjadi benar. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari baris yang kolom yang paling terakhir ini memuat benar salah benar benar. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut termasuk kontingensi, di mana tidak memuat selalu benar dan juga tidak memuat selalu salah. Nah, kita akan membahas jenis logical cognitive berikutnya, yaitu converse. Converse sendiri memiliki arti bahwa ini merupakan kebalikan dari implikasi. Nah, di kelompok sebelumnya telah dijelaskan nih tentang pengertian implikasi, bahwa implikasi itu merupakan proporsi majemuk sebab akibat yang menggunakan kata hubung jika titik-titik maka. Nah, jika diketahui P maka Q, maka converse-nya adalah Q maka P. Jadi converse itu sendiri adalah pertukaran posisi atau pertukaran tempat dari pernyataan majemuk tersebut. Nah, untuk lebih mengetahuinya lebih jelas, kita akan membahas beberapa contoh. Yang pertama,
diberikan pernyataan, jika saya mengerjakan tugas, maka saya tidak dihukum. Nah, yang menjadi konversnya, ingat bahwa ini adalah kebalikan dari implikasi. Konversnya adalah, jika saya tidak dihukum, maka saya mengerjakan tugas. Nah, berikutnya, contoh yang kedua, diberikan pernyataan, jika X sama dengan 3, maka X bilangan bulat ganjil. Konversnya adalah, jika X bilangan bulat ganjil, maka X sama dengan 3. Oke, contoh berikutnya diberikan pernyataan, jika N adalah bilangan asli, maka 2N adalah bilangan genap. Nah, yang menjadi konversnya dari pernyataan ini adalah, jika 2N adalah bilangan genap, maka N adalah bilangan asli. Jadi ingat, konvers adalah kebalikan dari implikasi. Inverse. Jika terdapat suatu implikasi di mana pendahulu dan pengikutnya masing-masing diingkar atau dibalikkan, dinegasikan, sehingga diperoleh suatu implikasi yang baru. Nah, implikasi yang baru ini itu merupakan implikasi yang kita sebut sebagai inverse dari implikasi mula-mula. Jadi, coba kita perhatikan slide berikut ini. P maka Q adalah suatu implikasi. Jadi kita misalkan P maka Q adalah suatu implikasi. Yang mana P adalah pendahulu dan Q adalah pengikutnya. Kemudian pendahulu dan pengikutnya masing-masing diingkar menjadi negasi P maka negasi Q. Nah, pernyataan atau implikasi negasi P maka negasi Q inilah yang kita sebut sebagai inverse dari P maka Q. Nah, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Pernyataan P, Andi membakar sampah. Pernyataan Q, Ayu mengalami batuk-batuk. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan inverse dari implikasi berikut ini dalam bentuk kalimat P maka Q. Jadi implikasi awal adalah P maka Q. Kemudian kita cari inverse-nya, yaitu kita ingkar P maka Q-nya. Sehingga inverse dari pernyataan di atas adalah, jika Andi tidak membakar sampah, maka Ayu tidak mengalami batuk-batuk. Kontraposisi. Definisi kontraposisi adalah, jika terdapat suatu implikasi, kemudian pendahulu dan pengikutnya sama-sama diingkar atau dinegasikan. Selanjutnya, dilakukan pertukaran tempat atau tempatnya ditukar antara pendahulu menjadi pengikut, pengikut menjadi pendahulu. Sehingga akan diperoleh suatu implikasi yang baru. Nah, implikasi yang baru ini merupakan atau kita sebut sebagai kontraposisi dari implikasi mula-mula. Coba kita perhatikan slide berikut ini. Jadi, P maka Q adalah suatu implikasi. Nah, di sini kita diberikan suatu implikasi P maka Q. Langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menemukan kontraposisi dari implikasi awal adalah dengan yang pertama, melakukan inverse terhadap implikasi awal, yaitu kita melakukan negasi terhadap pernyataannya. Kemudian, kita melakukan pertukaran posisi premis dari pendahulu menjadi pengikut, pengikut menjadi pendahulu. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut ini. Diberikan suatu pernyataan, P, Andi membakar sampah. Pernyataan Q, Ayu mengalami batuk-batuk. Tentukan kontraposisi dari implikasi berikut ini dalam bentuk kalimat. Nah, di sini pernyataan atau implikasi awal adalah P maka Q, yaitu jika Andi membakar sampah, maka Ayu mengalami batuk-batuk. Untuk menemukan kontraposisinya adalah yang pertama, kita melakukan inverse terhadap pernyataan implikasi, yaitu menjadi negasi P maka negasi Q, yaitu jika Andi tidak membakar sampah, maka Ayu tidak mengalami batuk-batuk. Selanjutnya, posisi dari premis 1 dan premis 2 ditukar menjadi negasi Q maka negasi P. Maka kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P. Atau kalimatnya adalah, jika Ayu tidak mengalami batuk-batuk, maka Andi tidak akan atau tidak membakar sampah.
Baik teman-teman, saya akan menjelaskan bagian yang ketujuh, yaitu ekuivalensi logis. Nah, menurut Susanti tahun 2020, ekuivalensi adalah dua atau lebih pernyataan majemuk yang memiliki suatu nilai kebenaran yang sama pada tabel kebenaran. Nah, dikatakan ekuivalen logis adalah jika kedua ekspresi logika adalah tautologi, yang kedua, jika kedua ekspresi logika adalah kontradiksi, dan yang ketiga, jika urutan benar dan salah atau sebaliknya pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Oke, untuk contohnya, apakah kedua persamaan berikut ekuivalen atau tidak? Persamaan yang pertama, Dewi sangat cantik dan pemarah. Lalu persamaan yang kedua, Dewi pemarah dan sangat cantik. Lalu ekspresi logikanya kita bisa tulis yang pertama, P itu Dewi sangat cantik. Lalu yang kedua, Q itu Dewi pemarah. Nah, ekspresi logikanya kita bisa tulis yang pertama P dan Q. Lalu untuk persamaan yang kedua, itu ekspresi logikanya adalah Q dan P. Nah, jika dikatakan kedua ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis, maka dapat ditulis P dan Q itu ekuivalen dengan Q dan P. Ya, untuk melihat kebenaran atau kita membuktikan bahwa kedua kalimat tersebut ekuivalen atau tidak, kita bisa lihat dalam tabel kebenaran. Tabel kebenaran kita lihat ya, premis P itu nilai kebenarannya adalah benar-benar salah-salah. Lalu yang B, yang Q, nilai kebenaran itu benar-salah, benar-salah. Nah, lalu kita lihat dari ekspresi logika yang pertama, P dan Q, itu nilai kebenarannya adalah benar, salah, salah, salah. Lalu ekspresi logika yang kedua itu adalah nilai kebenarannya juga benar, salah, salah, salah. Oleh karena itu kita dapat membuktikan, kita dapat terbukti bahwa kedua kalimat tersebut ekuivalen secara logis. Berikut adalah daftar sumber-sumber yang kami gunakan pada presentasi kami. Sekian presentasi kami dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.